Cara untuk membersihkan hati dan pikiran kita, sekaligus meluruskan niat kita, itu kurang lebih ada 5 hal yang dapat ditempuh. 1. Caranya dengan banyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Di antara fungsi membaca dan memahami bacaan Quran itu adalah salah satunya membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa kita. Ada 2 jenis penawar. 1, penawar obat fisik, dikenal dengan dawa. Penyakitnya daun, obatnya dawa. Jadi kalau kita berobat ke dokter, diberikan resep, kemudian obatnya berbentuk kapsul atau tablet, itu dalam bahasa Arab dinamakan dawa, obat fisik. Yang kedua, ada namanya obat jiwa. Dan obat bagi penyakit yang memang sudah tidak bisa ditangani lagi oleh makhluk. Jadi ini puncak segala penawar, dinamakan dengan syifa. Dinamakan dengan syifa. Quran itu di antara fungsinya adalah menjadi syifa, penawar, obat, penghilang penyakit-penyakit yang ada di dalam jiwa, sekaligus mampu menyembuhkan penyakit fisik yang sudah tidak bisa lagi ditangani oleh dawa. Apa dalilnya? Harus ada dalil ya. Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat ke-82. Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami jadikan, kami turunkan di antara ayat-ayat Quran itu yang bila sering dibaca, dipahami dengan baik, diamalkan kandungannya, itu bisa membersihkan jiwa, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit jiwa yang sering meresap ke dalam diri kita. Wa rahmatun lil mu'minin, sekaligus menjadi rahmat, kemudahan dalam mengiringi aktivitas yang kita jalani di dalam aktivitas keseharian kita. Itu yang pertama. Jadi ibu bapak kalau punya putra, mau cerdas di sekolahnya, mau bagus belajarnya, itu tolong perhatikan bacaan Qur'annya. Yang kedua adalah memperbanyak sholat malam. Memperbanyak sholat malam, rajin tahajud. Itu untuk membersihkan jiwa dan pikiran kita. Dalilnya surat Al-Muzammil ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam itu, salat malam itu lebih cepat menyentuh kepada jiwa. Di antaranya bisa membersihkan diri kita. Saya cepat saja. Al-Muzammil ayat ke-6. Yang ketiga, banyak melakukan puasa. Banyak melakukan puasa. Di antara fungsi puasa itu memperbaiki perilaku yang tidak baik dan membersihkan penyakit jiwa yang buruk. Mana dalilnya? Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1869. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1869. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa, maka dia untukku dan aku yang memberi pahalanya. Terusannya apa? Diteruskan oleh Nabi, fa inimruun qatalahu aw syatamahu, maka jika ada seseorang yang memprovokasi dirinya untuk mengajak berkelahi, untuk mencaci dirinya, untuk berbuat yang tidak baik, maka katakanlah, kata Nabi, inni shaimun marwataini. Katakan saya puasa, saya puasa. Jadi fungsi puasa itu untuk menahan dan memperbaiki diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Yang keempat, masih ibadah. Yang keempat, memperbanyak istighfar dan bertaqarrub kepada Allah. Memperbanyak istighfar dan bertaqarrub kepada Allah, khususnya di penghujung malam menjelang waktu fajar. Khususnya di penghujung malam menjelang waktu fajar.
dalam bahasa Quran disebut dengan sahar istilahnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayat ke-18 dalilnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan yang kelima, yang terakhir, memilih teman yang baik, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ilmu kita bagus, hati kita baik, tapi berkumpul dengan orang-orang yang jelek, perilaku anak pun akan terpengaruh. Ini maaf Pak Ibu ya, tolong mulai sekarang itu kalau cari-cari sekolah, cari universitas, cari yang 5 kriteria ini baik. Yang bisa memberikan akhlak yang baik, tempat yang baik. Jangan sekedar pandai ya, pandai itu gampang dicarinya. Tapi carilah sekolah yang memberikan akhlak yang baik.